saya tertarik untuk menggunakan periodisasi yang dibagi oleh salah seorang penulis kitab, yaitu kitab Al-Mu'tamad Inda Syafi'iyah, yaitu Muhammad bin Umar bin Ahmad Al-Kaf, di mana di dalam kitab ini Al-Marahil At-Tarikhiyah ataupun babak-babak, fase-fase perjalanan mazhab Asy-Syafi'i dari segi penanggalannya dibagi kepada 8 fase. Bermula dari marhalatu ta'sisil madhab ala yadil imam Syafi'i, marhalah ataupun fase dibentuknya madhab melalui tangan Imam Asy-Syafi'i sendiri, yaitu dari tadi bermula pada 186 Hijriah ketika beliau pulang dari Baghdad ke Mekah sampai 204 Hijriah ketika Imam Asy-Syafi'i wafat. Kemudian fase yang kedua yaitu dimulai daripada wafatnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu dari tahun 204 Hijriah sampai 270 Hijriah, yang merupakan tahun di mana yang terakhir kali wafatnya murid Imam Asy-Syafi'i. Kita kenal Imam Syafi'i memiliki murid yang banyak, yang meriwayat pendapat qadim beliau di Irak, juga yang meriwayat pendapat jadid beliau di Mesir. Yang meriwayat pendapat qadim beliau di Irak, itu yang paling akhir wafat adalah Al-Qarabisi, yaitu pada tahun 260 Hijriah. Akan tetapi yang meriwayatkan pendapat jadid beliau selama di Mesir, yang paling akhir wafatnya adalah Rabi' Al-Muradi, yaitu pada tahun 270 Hijriah. Fase kedua ini dimulai daripada wafat Imam Asy-Syafi'i hingga wafatnya murid beliau yang paling terakhir meninggalnya, yaitu Rabi' Al-Muradi. Ini dinamakan dengan marhalatu naqlil madhab wa riwayati musannafatil imamil jadidah. Fase dikembangkannya madhab, diriwayatkannya madhab, dan fase untuk diriwayatkan karangan-karangan Imam Asy-Syafi'i Al-Jadidah yang ada di Mesir. Kemudian fase yang ketiga yaitu dari 270 Hijriah sampai tahun 404 Hijriah. Ini adalah marhalatu zuhuril madhab wa intisyaruh. Ada fase madhab mulai berkembang dan mulai tersebar. Akan tetapi belum semaksimal dan secerah penyebaran di fase yang keempat. Nah, fase yang keempat ini dimulai daripada tahun 404 Hijriah sampai tahun 505 Hijriah, yaitu tahun wafatnya Imam Al-Ghazali. Dinamakan dengan marhalatu istiqraril madhab, fase kokohnya madhab, wa thabatuhu wa zuhuru tariqatil iraqiyyin wal khurasaniyin, yaitu fase kokohnya madhab dan tetapnya madhab. Kemudian di fase ini juga muncul dua tarikah, yaitu tarikah Iraqiyun dan Khurasaniyun. Kemudian fase yang kelima yaitu marhalatut tahrir li musannafatil madhab ala yadi Syaikhain Ar-Rafi'i wan Nawawi. Masa purifikasi madhab, masa sterilisasi pendapat, di mana di fase sebelumnya kita tahu bahwa madhab Asy-Syafi'i berkembang pesat, ada banyak karangan, ada banyak pendapat para ulama. Namun pendapat itu kita ketahui, tapi kita tidak tahu mana pendapat kuatnya. Lalu Imam Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi, beliau melakukan suatu usaha yang memberikan jasa yang begitu berharga bagi umat saat ini, bagi penganut mazhab Syafi'i khususnya, yaitu beliau adalah, kedua mereka adalah merupakan di antara para ulama yang paling memberikan konsentrasi dan perhatian besar kepada tahriril madhab, kepada penyeleksian pendapat, purifikasi madhab, sehingga kita hari ini bisa memahami mana pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi rujukan dari sekian banyak pendapat yang berkembang di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga fase berikutnya yaitu marhalah asadisah, fase yang ke-6, yaitu tamahhuru juhudil ulama haula kutubi syaikhain. Terkonsentrasinya perhatian para ulama terhadap kitab Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dengan membuat syarahannya, membuat penjelasannya. Jadi ini dinamakan dengan asrul syuruh, masa di mana banyaknya bertebaran syarah-syarah terhadap Minhajut Thalibin ataupun syarah-syarah terhadap kitab Imam Ar-Rafi'i. Kemudian masa berikutnya yaitu tamahhuru juhudil ulama haula syuruh. Konsentrasi kesungguhan para ulama tidak lagi langsung ke matannya, tetapi lebih ke syarahnya, itu asrul hawashi, masa banyaknya hasyiah-hasyiah, yaitu elaborasi lebih lanjut pada syarahan di fase sebelumnya. Kemudian baru berikutnya marhalah yang ke-8 yaitu inhisaru tadritsil madhab wal ifta wal qada bihi, yaitu masa di mana
lebih kepada madhab itu diajarkan, difatwakan, dan juga ditetapkan hukum di peradilan berdasarkan madhab di tempat-tempat yang memang memberlakukan madhab Syafi'i sebagai madhab resminya. Ini yang dinamakan dengan al-marhalah al-mu'asirah, masa kontemporer, masa kita sekarang. Jadi inilah kira-kira 8 fase daripada perjalanan madhab Syafi'i dari masa pembentukan hingga yang kita rasakan sekarang ini.